Oke, dimensi 3 menghitung jarak antara dua titik. Oke, misalkan gue punya titik yang ini dan titik yang ini, gimana cara menghitungnya? Gampang aja, udah tinggal ukur, ya nggak? Nah, tapi kan nggak selalu bisa dapat langsung ukur kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu menggunakan apa? Kita perlu memanfaatkan segitiga siku-siku. Misalkan paling enak nih kalau misalnya kita udah dapat nih segitiga siku-sikunya. Misalkan kita dapat dari sini ke sini sama dapat dari sini ke sini, dan kita udah tahu nih bahwa ini tegak lurus. Berarti siku-siku di situ ya. Nah, misalkan jarak dari sini ke sini kita udah tahu yaitu A. Kemudian jarak dari sini ke sini udah ketahui juga yaitu B. Maka jarak dari sini ke sini seandainya itu adalah C, maka C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Enak banget kalau misalnya kita udah bisa dapet kayak gini ya. Nah, oke. Tapi apakah kita selalu melulu menggunakan rumus ini untuk menghitung dimensi 3? Enggak juga ya. Oke, sebenarnya selalu ini, tapi ada beberapa yang seharusnya lo udah hafal dong. Masa udah gede nggak hafal juga? Nih, 3, 4, berapa nih? Nih, masa kayak gini masih ngitung pakai ini juga? Malu-maluin ya. 3, 4, 5 gitu ya. Anak SD aja ini udah tahu gitu ya, 3, 4, 5. Terus 6, 8 berapa? 10 dan seterusnya gitu ya. Ini kan dua kalinya ya. Nah, lo di SMP juga udah belajar konsep kesebangunan. Jadi kalau misalnya gue punya contohnya 15, 20, ini berapa? Ini kan 5 kalinya, ya nggak? Ini 5 kalinya, ini 5 kalinya. Berarti ini juga 5 kalinya juga, 25, kayak gitu, oke? Gunain dong prinsip kesebangunan, nggak cuman ngitung-ngitung kayak gini doang. Kan capek nih kalau ngitung-ngitung kayak gitu, 15 kuadrat, 20 kuadrat, capek deh. Oke. Gue ingetin lagi beberapa kombinasi istimewa pada Pitagoras. Contohnya adalah 3, 4, 5 yang barusan gue kasih contoh ya. Kemudian apa lagi? 5, 12, 13. Ini sering banget nih keluar di soal ya, kombinasi kayak gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian 7, 24, 25. Kemudian ada lagi 8, 15, 17. Ini semua sisi miringnya ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Oke. Jadi gini, pokoknya bentuk umumnya ini A, ini A kuadrat min 1 per 2, ini A kuadrat plus 1 per 2. Kalau A nya ganjil, maka ini semua akan bulat gitu ya. Oke, sekarang gue mau nunjukin beberapa trik-trik menghitung dalam Pitagoras. Contohnya gini ya, misalkan gue punya angkanya 16 sama 32, maka sisi miringnya berapa? Oke, apa lo mau kuadratin nih? Kuadratin 256, terus kemudian ini dikuadratin jadi ribet, capek ya. Mendingan pakai cara lain. Cara apa? Prinsip kesebangunan dong, gitu ya. Ini kita sederhanain. Bagi berapa? Bagi 16 jadi 1. Ini bagi 16 jadi 2. Ini kan berarti sebangun sama segitiga siku-siku yang 1 sama 2 gitu ya. Berarti ini gimana? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 1 kuadrat tambah 4 diakarin, yaitu akar 5. Nah, kalau gitu ini berapa? Dikaliin 16 ya kesini ya. Kali 16 berarti 16 akar 5. Oke, secara aljabar nih gue tunjukin. Sisi miringnya sebut aja C. C sama dengan akar dari 16 kuadrat plus 32 kuadrat. Nah, 16 itu sendiri adalah 16 kali 1 gitu ya, dikuadratin. 16 kuadrat tambah 1 kuadrat. 32 itu sendiri adalah 16 dikali 2. Berarti 16 kuadrat dikali 2 kuadrat. Kalau begitu 16-nya bisa keluar kan? 16 kuadrat dikalikan dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat. 16 kuadratnya bisa keluar jadi 16 dikali akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, ini adalah segitiga yang mana? Ini adalah segitiga yang ini gitu ya. Hasilnya adalah akar 5. Makanya ini 16-nya bisa keluar. Kan repot kalau lo hitung ini kuadrat tambah ini kuadrat, ya nggak? Makanya lebih enak kalau kita sederhanain dulu gitu ya. Oke, contoh lagi, misalkan gue punya segitiga berapa ya? Ini 12 sama 8. Nah, gimana caranya? Oke, kita bagi dengan 4 dulu. Bagi 4 jadi 3, bagi 4 jadi 2. 3 sama 2. Oke, kuadratin. 9 ditambah 4 diakarin, berapa tuh? Akar 13 ya, akar 13. Oke, dibalikin lagi kali 4, berarti 4 akar 13 kayak gitu. Oke. Lebih enak ya ngerjain dengan cara itu ya. Nah, nanti di dimensi 3 di soal-soal dimensi 3, kita akan nemuin angka-angka yang
nanggung-nanggung gitu ya. Kalau lo kuadratin capek, mendingan kita sederhanain dulu. Nah, oke. Tapi kita nggak selalu menemukan segitiga siku-siku ya untuk mencari dua titik ini ya. Kalau begitu ada cara lain nggak untuk mencari jarak dari sini ke sini? Nah, misalkan gue dapat segitiga tapi nggak siku-siku, berarti harus gue apain? Nah, asalkan lo tahu sudut ini tetap bisa dicari. Ingat, kalau ini A, ini B, ini C, maka C itu bisa dicari dengan hubungan apa? Aturan kosinus ya, A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Ya nggak? Gampang banget. Ini rumusnya, ingat aja. Oke? Aturan kosinus. Nah, prinsip kesebangunan bisa juga digunakan untuk menghitung segitiga yang seperti ini. Contohnya, nih misalkan gue punya berapa ya? Misalkan gue punya sudut theta 60 derajat, kemudian di sini gue punya 8, di sininya gue punya 12 gitu ya. Nah, ini berapa? C-nya berapa? Oke. Nah, kalau ini kita kuadratin terlalu gede gitu ya. Kita sederhanain aja dulu. Kita bagi dengan 4, bagi 4 jadi 3, bagi 4 jadi 2. Nah, berarti kita cari dulu C sementaranya. C sementaranya itu adalah apa? Akar dari 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat, yaitu 4 min 2 kali 3 kali 2 cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah gitu ya. Coret-coret, maka kita akan dapatkan 9 tambah 4 dikurang 6, berarti 9 dikurang 2 ya, berarti akar 7. C sementaranya itu akar 7. Nah, tadi kita coret bagi berapa? Bagi 4, berarti kita kaliin 4, berarti C-nya sama dengan 4 akar 7. Secara aljabar nih, gue tunjukin kayak gini. C-nya itu sama dengan akar dari 8 kuadrat plus 12 kuadrat min 2 kali 8 kali 12 cos theta gitu ya. Oke. Nah, 8 itu merupakan 2 kali 4 gitu kan. Ini dikuadratin, plus 12 itu adalah 3 kali 4 dikuadratin, min 2 dikali 4 dikali 2 dikali 4 dikali 3 gitu ya. Cos theta gitu ya. Nah, ini 4 kuadratnya ini bisa keluar semua. Jadinya akar dari 4 kuadrat dikalikan dengan 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 cos theta gitu ya. Oke, berarti 4 kuadratnya bisa keluar dari akar, jadi 4 akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 cos theta. Nah, kayak gitu. Makanya kita hitung aja 3 sama 2 dulu. Ini kan segitiga untuk 3 sama 2 ya. Kayak gitu. Jadi ngapain juga kita hitung Ngapain juga kita hitung secara lengkap 12 kuadrat, kan capek nguadratin 12 kuadrat, 8 kuadrat juga. Oke, gitu ya. Oke, sekarang aplikasinya yang mudah-mudah dulu. Oke, jadi gini, untuk mencari jarak dari B ke G misalkan. Nah, itu gimana? Kita dapat segitiga Pitagorasnya ya. Pitagorasnya itu yang ini ya, segitiga siku-sikunya ya. Siku-siku di C kan? Ya udah, berarti kalau misalnya sisinya 6, ini 6, berarti BG berapa? Oke, ingat kalau 1 itu akar 2 ya, berarti 66 BG itu 6 akar 2 gitu ya. Makanya yang nama diagonal sisi, kalau sisinya A kalau rusuknya A, maka diagonal sisinya pasti A akar 2. Oke, kemudian kita mau nyari AG. Nah, AG itu berapa? Ini adalah A akar 2, berarti 6 akar 2. Ini 6 ya. Berarti AG-nya berapa? Kalau kita punya 1 akar 2, 1 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat, berarti akar 3 gitu kan. Ya udah, berarti AG-nya itu adalah 6 akar 3. Makanya kalau kita punya kubus kayak gini, diagonal ruangnya adalah A akar 3, kayak gitu aja ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau gue ambil sembarang titik tengah di sini ya, di antara AB. Oke, berarti ini 3, ini 6. Maka cari dari sini ke F berapa? Gampang aja. 3, 6. Kalau kita pakai 1, 2, sini berapa? Akar 5. Berarti 3, 6 pasti di sininya 3 akar 5. Kayak gitu aja. Oke, segitu dulu untuk jarak antar dua titik.